Mulai terungkap, klaim Abbas di Jakarta dimentahkan jejak digital. Rekam jejak mantan gubernur DKI sedang mengembang ke permukaan. Dan barangkali fenomena ini muncul sebagai jawaban atas klaim Abbas yang fenomenal bahwa dirinya memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Contoh konkret sisi minus Abbas ketika menjabat misalnya, rancunya antara program pengentasan masalah warga dengan ambisi sang fenomenal untuk popularitas pribadi. Adalah anggota DPRD Jakarta asal PSI yang mengangkat kerancuan dimaksud. Antoni Winsal Prabowo menyoroti timpangnya anggaran ajang Formula E dibanding renovasi gedung SD yang seharusnya menjadi prioritas. Alih-alih mengkoreksi obsesinya yang terkesan cari panggung, Abbas justru menuding ada politisi baru yang cari panggung, yakni melalui penyebaran dokumen RAPBD yang fantastis untuk kebutuhan yang tidak wajar. Rekam jejak Abbas yang sangat kontroversial, diantaranya ketika mencantumkan anggaran lem dengan nilai fantastis. Kala itu Direktur Eksekutif Center for Budget Rizky Gaddafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal. Itu mengada-ngada. Mereka seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan, ujar Ucok. Sebetulnya, kalau tidak dipublikasikan, jadi viral. Untung ini tidak yakin. Ucok mengatakan sebelumnya, dipublikasikan seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Yang lebih menarik ketika keanehan seperti itu terbaca oleh publik, justru Pemprov memilih tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jika ditelisik, bagaimana gubernur bisa kecolongan dengan keberadaan TGUPP yang banyak dan bergaji besar? Dari pengalaman di Jakarta, kita jadi terbayang gambaran tim istana yang mungkin akan bertugas membantu presiden. Sekiranya sang fenomena terpilih kelak mengingat TGUPP yang minim job, namun bergaya mentereng, sangat mungkin tim yang sama juga akan direkrut untuk memperkuat citra presiden. Kita melihat keberadaan TGUPP semasa Abbas menjabat, praktis bertugas menjaga citra junjungan mereka untuk terlihat simpatik dan layak sanjung, meskipun misalnya hanya sekedarnya tampak turun ke lapangan. Menyoal tingginya nilai RAPBD ketika Abbas baru menduduki jabatan misalnya, seorang anggota DPRD Jakarta yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kenaikan itu untuk memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikabari pemerintah provinsi. Dengan gelagat seperti itu, ada tendensi beberapa pihak memanfaatkan sisi lemah Pemprov yang ditinggal sosok teliti dalam menjaga kemungkinan kebocoran anggaran. Jakarta bisa kita gunakan sebagai cermin bahwa ketika mengelola program daerah dengan gaya tertentu, gaya yang sama tentunya sangat mungkin diaplikasikan untuk tingkat nasional. Jokowi telah mencontohkan hal itu. Boleh jadi Abbas akan mengambil cara yang sama, menduplikasi gaya kepemimpinannya selama di DKI untuk level nasional. Tinggal kita tunggu respon pemilih, apakah mereka sepakat dengan gaya sang fenomenal. Rekam jejak mantan gubernur DKI sedang mengembang ke permukaan. Dan barangkali fenomena ini muncul sebagai jawaban atas klaim Abbas yang fenomenal bahwa dirinya memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Contoh konkret sisi minus Abbas ketika menjabat misalnya, rancunya antara program pengentasan masalah warga dengan ambisi sang fenomenal untuk popularitas pribadi. Adalah anggota DPRD Jakarta asal PSI yang mengangkat kerancuan dimaksud. Antoni Winsal Prabowo menyoroti timpangnya anggaran ajang Formula E dibanding renovasi gedung SD yang seharusnya menjadi prioritas.
Alih-alih mengkoreksi obsesinya yang terkesan cari panggung, Abbas justru menuding ada politisi baru yang cari panggung, yakni melalui penyebaran dokumen RAPBD yang fantastis untuk kebutuhan yang tidak wajar. Rekam jejak Abbas yang sangat kontroversial, diantaranya ketika mencantumkan anggaran lem dengan nilai fantastis. Kala itu Direktur Eksekutif Center for Budget Rizky Gaddafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal. Itu mengada-ngada. Mereka seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan, ujar Ucok. Sebetulnya, kalau tidak dipublikasikan, jadi viral. Untung ini teriakin. Ucok mengatakan sebelumnya, dipublikasikan seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Yang lebih menarik ketika keanehan seperti itu terbaca oleh publik, justru Pemprov memilih tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jika ditelisik, bagaimana gubernur bisa kecolongan dengan keberadaan TGUPP yang banyak dan bergaji besar? Dari pengalaman di Jakarta, kita jadi terbayang gambaran tim istana yang mungkin akan bertugas membantu presiden. Sekiranya sang fenomena terpilih kelak mengingat TGUPP yang minim job, namun bergaya mentereng, sangat mungkin tim yang sama juga akan direkrut untuk memperkuat citra presiden. Kita melihat keberadaan TGUPP semasa Abbas menjabat, praktis bertugas menjaga citra junjungan mereka untuk terlihat simpatik dan layak sanjung, meskipun misalnya hanya sekedarnya tampak turun ke lapangan. Menyoal tingginya nilai RAPBD ketika Abbas baru menuduk jabatan misalnya, seorang anggota DPRD Jakarta yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kenaikan itu untuk memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikabari pemerintah provinsi. Dengan gelagat seperti itu, ada tendensi beberapa pihak memanfaatkan sisi lemah Pemprov yang ditinggal sosok teliti dalam menjaga kemungkinan kebocoran anggaran. Jakarta bisa kita gunakan sebagai cermin bahwa ketika mengelola program daerah dengan gaya tertentu, gaya yang sama tentunya sangat mungkin tidak diaplikasikan untuk tingkat nasional. Jokowi telah mencontohkan hal itu. Boleh jadi Abbas akan mengambil cara yang sama menduplikasi gaya kepemimpinannya selama di DKI untuk level nasional. Tinggal kita tunggu respon pemilih, apakah mereka sepakat dengan gaya sang fenomenal.